Jika kamu pikir hewan tidak bisa memahami cinta, tunggu sampai kamu mendengar kisah ini. Kisah seorang nenek yang hampir kehilangan segalanya, kecuali satu, sahabat yang selalu ada di sisinya. Seekor kerbau yang kesetiaannya melebihi segalanya. Hai, selamat datang di kisah abadi. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah yang hijau dan bukit lembut, hiduplah seorang nenek bernama Samiem. Tubuhnya kecil, namun hatinya begitu besar dan penuh kasih. Ia hidup seorang diri di sebuah gubuk bambu sederhana. Satu-satunya teman setianya adalah seekor kerbau tua berwarna abu kecoklatan bernama Kebo Gading. Bagi nenek Samiem, gading bukan hanya hewan ternak. Ia adalah satu-satunya keluarga yang masih tersisa. Kebo Gading sudah dirawat nenek sejak masih kecil. Dulu, suami nenek yang memeliharanya. Setelah suaminya pergi, Gading menjadi satu-satunya warisan yang paling bernilai. Bukan karena harganya, tetapi karena kenangannya. Setiap pagi, nenek selalu menyapa Gading terlebih dahulu, mengusap kepalanya dengan lembut, dan kerbau itu selalu merespon dengan dengusan hangat, seakan memahami setiap perasaan nenek. Meski usia mereka tak lagi muda, keduanya masih bekerja bersama di sawah. Nenek menanam padi dan mengairi lahan, sementara Gading membantu membajak. Warga desa sudah terbiasa melihat keduanya tidak pernah terpisah. Kalau ada nenek Samim, pasti ada Gading. Begitu kata orang-orang. Namun suatu masa, musim kemarau datang begitu panjang. Sungai mengering, irigasi macet, dan sawah gagal panen. Banyak warga desa menjual sapi dan kerbau mereka untuk bertahan hidup. Nenek Samim mulai kebingungan. Persediaan beras menipis, tubuhnya mulai lemah, tapi ia tetap memprioritaskan memberi minuman pada Gading. Suatu hari, datang seorang tengkulak kaya dari kota. Ia melihat Gading, meski tua, masih kuat dan besar. "Nek, kerbau ini akan saya beli mahal. Nenek bisa hidup tenang setelah ini," katanya. Nenek diam lama. Ia butuh uang, tapi ia tak sanggup membayangkan hidup tanpa sahabatnya itu. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Maaf, Pak, kerbau ini keluarga saya." Hari berlalu semakin berat. Nenek sering pusing dan demam karena kekurangan makanan. Ia tetap memaksa bekerja agar bisa membeli sedikit rumput tambahan untuk Gading. Tetangganya menasihatinya, tapi nenek hanya tersenyum. Gading sudah menemani nenek seumur hidup. Masa nenek tega meninggalkannya? Sampai akhirnya, setelah berbulan-bulan, hujan pertama turun. Warga desa bersorak bahagia. Namun, di antara suara hujan, Gading tampak gelisah. Ia merasakan sesuatu, bau tubuh nenek yang melemah di dalam gubuk kecil. Kerbau itu berlari menembus hujan deras menuju rumah nenek. Tetangga yang melihat kejadian itu segera datang membantu. Mereka masuk ke gubuk dan menemukan nenek Samiem terbaring, menggigil dan nyaris pingsan. "Untung ada Gading. Kalau tidak, kita tidak tahu nenek sakit," ujar salah satu warga. Kerbau itu tidak bergerak dari sisi nenek, menjaga seakan-akan ia memahami semuanya. Beberapa hari kemudian, nenek mulai membaik. Warga desa bergiliran membawakan makanan, minuman, dan obat. Gading pun setiap hari duduk di luar gubuk, menunggu nenek keluar. "Gading, kamu panik ya kemarin?" kata nenek sambil mengelus kepala sahabatnya itu. Kabar tentang kesetiaan Gading membuat warga desa tersentuh. "Mulai sekarang, kami akan bantu nenek," kata para pemuda dan warga sekitar. Sawah nenek ditanami bersama, kandang Gading diperbaiki, dan makanan selalu dikirim setiap hari. Perlahan, hidup nenek tidak lagi seberat itu. Kini, setiap sore, nenek duduk di bawah pohon besar sambil memandangi Gading makan dengan rumput dengan tenang.
"Hidup memang berat, Gading," katanya pelan. "Tapi kita tidak pernah saling meninggalkan." Dan kerbau itu mendengus lembut seakan membalas, "Aku selalu ada, Nek." Hingga usia nenek semakin tua, Gading tetap setia. Keduanya menjadi simbol kasih sayang dan kesetiaan di desa itu. Banyak anak muda yang belajar dari hubungan mereka, bahwa cinta tidak selalu berasal dari manusia. Terkadang, hati paling tulus justru datang dari makhluk yang tidak pernah berbicara, namun selalu memahami. Nenek Samya menatap langit malam sambil berkata, "Terima kasih, Gading. Kamu membuat nenek tidak merasa sendirian." Dan di tengah keheningan malam desa, kerbau tua itu berdiri menjaga di sampingnya, seperti yang selalu ia lakukan sepanjang hidupnya. Begitulah tadi kisah nenek dan Gading. Kasih sayang tidak mengenal usia, bentuk, atau jenis makhluk. Ketulusan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seekor kerbau yang tak pernah mengucapkan kata, namun menunjukkan cinta dalam setiap tindakan. Jagalah apa yang mencintaimu, sekecil apapun bentuknya. Kesetiaan adalah bahasa hati yang paling murni.